Di sebuah sudut pedesaan Indonesia, terhampar sebuah kampung kecil yang penuh ketenangan. Kampung itu dikelilingi sawah hijau membentang luas, pepohonan kelapa menjulang, dan sungai kecil yang mengalir jernih di sisi timur desa. Suara burung perkutut di pagi hari, gemericik air irigasi, serta aroma tanah basah selepas hujan membuat siapa saja yang datang merasakan kedamaian. Masyarakat kampung ini hidup rukun, sederhana, dan masih memegang erat tradisi serta nilai agama. Meski kehidupan mereka tidak bergelimang harta, semangat gotong royong dan saling menghormati membuat suasana desa terasa hangat. Tidak ada orang yang merasa ditinggalkan, karena setiap warga seakan menjadi keluarga besar yang selalu siap membantu satu sama lain. Di antara tokoh yang paling dihormati masyarakat adalah seorang ustadz tua yang baru saja wafat beberapa bulan lalu. Namanya sering disebut dengan penuh hormat oleh warga. Semasa hidupnya, ustadz itu dikenal sebagai sosok alim, ramah, serta penuh kasih sayang. Ia bukan hanya mengajarkan ilmu agama di surau kecil kampung itu, tetapi juga menjadi tempat warga mencurahkan keluh kesah. Setiap pagi, ia memimpin anak-anak mengaji, mengajari huruf hijaiyah hingga mereka bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Setiap sore, ia sering berjalan ke rumah-rumah warga, memastikan tidak ada anak kecil yang telantar, tidak ada orang miskin yang lapar. Kadang ia datang hanya untuk sekadar menyapa, membawa senyuman yang menenangkan hati. Warga kampung sangat mencintainya. Bahkan setelah ia wafat, ingatan tentang kebaikannya tetap melekat kuat. Banyak warga yang ketika berbicara, tanpa sadar menyelipkan kalimat, "Seandainya Ustadz masih ada, pasti beliau akan begini." Atau, "Almarhum Ustadz pernah menasihati kita untuk begini." Kenangan itu membuat sosoknya seakan masih hidup, menjadi cahaya yang terus menyinari kampung walau raga beliau sudah tiada. Makam sang ustadz terletak di pemakaman desa, tidak jauh dari surau tempat ia biasa mengajar. Makam itu selalu tampak bersih, terawat, dan penuh doa. Setiap malam Jumat, warga bergiliran datang membaca Yasin, mendoakan ruh almarhum agar tenang di sisi Allah. Ada rasa teduh setiap kali orang berdiri di depan pusaranya, seakan-akan semangat kebaikan ustadz masih terus hadir di tengah-tengah mereka. Namun, dalam ketenangan kampung yang damai itu, terselip sebuah noda hitam yang tak banyak disadari orang. Di tengah masyarakat yang religius, ternyata ada satu sosok pemuda yang tidak sejalan dengan mereka. Pemuda itu dikenal sering menimbulkan masalah, keras kepala, dan tidak memiliki rasa hormat terhadap agama yang dianut mayoritas warga. Sosok itulah yang kelak akan membawa kegelisahan besar, mencoreng kedamaian kampung yang selama ini terjaga. Warga mungkin tidak pernah membayangkan, di desa yang begitu menjunjung nilai agama dan tradisi, akan ada peristiwa mencengangkan. Sebuah perbuatan yang bukan hanya melukai hati keluarga almarhum ustadz, tapi juga mengusik rasa hormat seluruh warga desa. Perbuatan yang kelak mendatangkan balasan pedih, dan menjadi buah bibir sepanjang masa. Ketenangan kampung itu adalah latar awal dari sebuah kisah yang penuh dengan teguran, tentang bagaimana seorang manusia yang lalai dan angkuh bisa merusak kehormatan orang yang telah wafat, dan bagaimana balasan Allah datang di luar dugaan. Di balik ketenangan desa itu, ada satu sosok yang selalu menjadi pembicaraan warga. Ia adalah seorang pemuda yang dipanggil dengan nama Nonis. Usianya masih muda, sekitar 22 tahun, tubuhnya tinggi, berkulit sawo matang, dengan rambut gondrong yang jarang ia sisir. Tatapan matanya sering terlihat penuh amarah, dan langkahnya selalu terburu-buru, seolah tidak pernah punya waktu untuk hal-hal baik. Sejak kecil, Nonis dikenal sebagai anak yang keras kepala. Ketika teman-temannya belajar mengaji di surau bersama ustadz, ia lebih memilih bermain di pinggir sawah atau nongkrong di warung kopi. Ketika warga lain rajin membantu kerja bakti, ia justru bersembunyi atau bahkan mengejek orang yang bekerja. Kebiasaan buruk itu semakin menjadi setelah ia beranjak remaja. Nonis tumbuh menjadi pemuda yang arogan. Ia sering terlibat perkelahian kecil, mabuk-mabukan, bahkan beberapa kali membuat onar di tengah acara desa. Warga sering mencoba menegurnya, namun nasihat hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Baginya, hidup adalah tentang melakukan apa yang ia suka, tanpa peduli pada orang lain. Yang membuat warga semakin kecewa,
Nonis sama sekali tidak menghormati nilai agama. Ia sering berbicara kasar ketika mendengar orang membicarakan surau, sholat, atau kajian. Ia bahkan berani menertawakan anak-anak kecil yang sedang mengaji. "Ah, percuma. Tidak ada gunanya menghafal itu semua," katanya suatu sore dengan suara keras, membuat warga tua yang mendengar menggelengkan kepala dengan prihatin. Ketika ustadz kampung itu masih hidup, Nonis beberapa kali mencoba menantangnya. Ia pernah sengaja lewat di depan surau sambil tertawa keras ketika ustadz sedang memberi ceramah. Pernah pula ia bersuara nyaring, "Hei, jangan percaya sama orang tua itu. Hidup harus bebas." Ustadz hanya membalas dengan senyum, tidak pernah marah, meski jelas hatinya terluka melihat seorang anak muda begitu sombong. Namun, yang membuat keadaan semakin parah adalah setelah ustadz wafat. Alih-alih merasa kehilangan, Nonis justru merasa lega. Ia sering berkata kepada teman-temannya, "Baguslah, sekarang orang tua itu sudah tidak ada. Aku muak setiap kali orang kampung menyebut-nyebut namanya." Ucapannya membuat banyak orang geram, tapi tak ada yang berani menegurnya secara langsung, karena takut dengan wataknya yang kasar. Kebencian Nonis semakin menjadi-jadi. Ia merasa terganggu setiap kali warga masih mendoakan almarhum ustadz di surau. Baginya, sosok ustadz itu sudah mati, dan tidak ada gunanya terus dikenang. Setiap kali ia mendengar nama ustadz disebut, dadanya panas, dan ia menahan amarah yang tidak bisa dijelaskan. Hingga pada suatu malam, dalam keadaan mabuk berat, rasa benci itu mencapai puncaknya. Dengan langkah sempoyongan, ia berjalan ke arah pemakaman desa. Gelap malam dan hembusan angin menambah suasana mencekam. Namun dalam kepalanya yang dipenuhi amarah dan minuman keras, rasa takut sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah niat jahat untuk mencoreng kehormatan orang yang selama ini ia benci. Malam itu, tanpa disadari, Nonis akan melakukan sesuatu yang bukan hanya melukai hati warga desa, tapi juga menjadi permulaan dari sebuah kisah azab pedih yang kelak akan menjadi pelajaran bagi semua orang. Malam itu, suasana kampung begitu sunyi. Angin berhembus kencang, menggoyangkan pucuk pohon kelapa dan bambu yang berderit menakutkan. Langit tampak gelap, hanya sedikit cahaya bulan yang tersisa di antara awan-awan tebal. Di tengah kesunyian itu, langkah kaki seorang pemuda terdengar berat dan kacau. Dialah Nonis, yang malam itu mabuk berat usai menenggak minuman keras bersama teman-temannya. Dengan tubuh sempoyongan, ia berjalan ke arah pemakaman desa. Di tangannya masih ada botol minuman yang hampir habis. Wajahnya merah, matanya sayu, dan mulutnya terus mengeluarkan umpatan-umpatan kasar. Semua orang kampung cuma tahu memuji-muji si ustadz tua itu. Padahal sudah mati pun masih saja diagung-agungkan. Geramnya dengan suara keras. Pemakaman desa itu terletak di pinggir kampung, tak jauh dari surau tempat almarhum ustadz biasa mengajar. Malam itu, suasana makam begitu mencekam. Pepohonan besar di sekitar makam bergoyang ditiup angin, menimbulkan suara seram seolah ada bisikan dari alam gaib. Rumput ilalang berdesir, dan sesekali terdengar suara burung hantu bersahutan. Namun, semua itu tidak membuat Nonis gentar. Mabuk telah menguasai pikirannya, menutup rasa takut yang seharusnya ia miliki. Sampailah ia di depan makam almarhum ustadz. Makam itu tampak bersih, dengan nisan putih sederhana, dikelilingi bunga tabur yang masih segar dari doa warga kemarin sore. Nonis menatap nisan itu dengan tatapan penuh kebencian. Ia menggeram, lalu meludah ke tanah. "Hidupmu sudah selesai. Orang tua, kenapa masih saja orang kampung menyebut-nyebut namamu? Kau pikir kau hebat, hah?" Teriaknya dengan suara keras. Kata-kata kotor terus meluncur dari mulutnya, seolah ia ingin melepaskan seluruh dendam yang terpendam. Tak cukup dengan umpatan, Nonis melakukan sesuatu yang sangat durhaka. Ia membuka celananya, lalu berdiri tepat di atas makam ustadz. Dengan tawa keras dan mabuk yang merajalela, ia kencingi pusara sang alim. "Hahaha, lihat ini. Inilah balasan untuk orang tua sok suci yang kalian banggakan itu." Air kencingnya membasahi tanah pusara, sementara ia terus tertawa terbahak-bahak. Wajahnya penuh kepuasan,
seolah merasa berhasil melampiaskan kebenciannya. Namun, di balik semua itu, ada aura mencekam yang tidak ia sadari. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, suara ranting patah terdengar keras, dan hawa dingin menyelimuti area pemakaman. Ternyata, ada 2 orang warga yang malam itu kebetulan lewat tidak jauh dari pemakaman. Mereka hendak pulang dari sawah setelah menjaga ladang dari serangan hama. Kedua orang itu terkejut setengah mati ketika melihat apa yang dilakukan Nonis. Mereka bersembunyi di balik batang pohon besar, tak berani bersuara. Keringat dingin mengucur dari kening mereka. Wajah pucat pasi, hati bergetar hebat. Astagfirullah, apa yang dia lakukan? Bisik salah seorang dengan suara gemetar. Yang lain hanya bisa menggeleng, mulutnya terkunci, tak mampu berkata apa-apa. Mereka tahu perbuatan itu bukan hanya penghinaan pada almarhum Ustadz, tapi juga pelecehan terhadap kehormatan agama yang dijunjung tinggi oleh warga desa. Malam itu, Nonis terus mabuk dengan tawanya. Tapi tanpa ia sadari, apa yang ia lakukan menjadi awal dari malapetaka. Warga yang menyaksikan dari kejauhan sudah bertekad, besok pagi perbuatannya akan tersebar ke seluruh kampung. Dan kelak, ia sendiri yang akan merasakan balasan atas kelancangan yang sudah ia perbuat. Malam itu pun berakhir dengan sunyi, namun meninggalkan luka mendalam di hati mereka yang menyaksikan. Pagi harinya, matahari baru saja menampakkan sinarnya ketika kabar buruk itu menyebar cepat ke seluruh pelosok kampung. 2 orang warga yang malam sebelumnya menyaksikan perbuatan Nonis, akhirnya tak bisa lagi menyimpan rahasia. Dengan wajah pucat dan suara bergetar, mereka menceritakan apa yang mereka lihat di pemakaman. Astagfirullah, kami lihat sendiri, dengan mata kepala kami, dia kencingi makam Ustadz. Ucap salah seorang saksi dengan nada penuh emosi. Warga yang mendengar sontak terkejut, sebagian menutup mulut, sebagian lain beristighfar keras-keras. Kabar itu segera menjadi buah bibir. Dari mulut ke mulut, berita menyebar hingga tak ada satupun warga yang tidak tahu. Suasana desa yang biasanya damai kini berubah menjadi gaduh. Para lelaki berkerumun di balai desa. Wajah-wajah mereka merah padam, mata penuh amarah. Kurang ajar. Tidak bisa dibiarkan. Teriak seorang bapak dengan tangan mengepal. Para ibu pun ikut menangis mendengar kabar itu. Mereka merasa perbuatan Nonis bukan sekadar penghinaan pada almarhum Ustadz, tetapi juga pelecehan terhadap seluruh warga yang sangat mencintainya. Anak-anak kecil mendengar obrolan orang tua mereka, dan rasa takut merayap ke hati mereka. Mereka tidak mengerti sepenuhnya, tapi mereka tahu sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Kepala desa bersama beberapa tokoh masyarakat segera berkumpul. Mereka membicarakan bagaimana harus menyikapi perbuatan tercela itu. Sebagian besar warga marah dan ingin mengusir Nonis dari kampung. Orang seperti itu tidak pantas hidup di sini, kata seorang tokoh dengan suara lantang. Namun ada juga yang menenangkan. Seorang kiai tua angkat bicara dengan suara berwibawa. Saudara-saudara, jangan terburu-buru. Perbuatan itu memang sangat keji, tapi jangan sampai kita ikut terseret emosi. Serahkan urusan ini kepada Allah. Dia Maha Adil. Dia yang akan membalas perbuatan orang sombong seperti Nonis. Ucapan sang kiai membuat sebagian warga mereda. Meski rasa marah masih jelas terlihat di wajah mereka. Ada yang menggertakkan gigi, ada pula yang menangis karena merasa terhina. Semua sepakat bahwa kejadian ini adalah aib besar bagi kampung mereka. Sementara itu, kabar sampai juga ke telinga keluarga almarhum Ustadz. Anak-anak dan cucu beliau menangis terseduh-seduh mendengar makam orang yang mereka cintai dinodai. Apa salah Abah sampai diperlakukan seperti itu? Ratap seorang putri almarhum. Tangisan itu membuat warga semakin terenyuh, semakin yakin bahwa Nonis telah melampaui batas. Di rumahnya, Nonis masih tidur nyenyak karena mabuk semalam. Ia tidak sadar bahwa kampung sudah bergolak karena ulahnya. Warga mulai berdatangan ke depan rumahnya. Ada yang berteriak-teriak, ada yang mengetuk pintu dengan kasar. Untungnya, keluarganya menahan diri, tidak membiarkan amarah warga masuk ke dalam rumah. Meski demikian, tekanan semakin besar. Nama Nonis kini jadi bahan gunjingan di warung kopi, di sawah, bahkan di masjid. Tidak ada yang membelanya.
Semua sepakat, perbuatannya sudah melewati batas kemanusiaan. Hari itu, suasana kampung seperti api yang siap meledak kapan saja. Warga menunggu langkah apa yang akan diambil, sementara di balik semua kegaduhan, Allah sudah menyiapkan balasan yang jauh lebih pedih daripada kemarahan manusia. Sejak pagi kabar itu menyebar, suasana kampung tidak pernah benar-benar tenang. Warga masih membicarakan perbuatan Nonis, dan rasa marah bercampur heran tak kunjung reda. Sementara itu, di rumahnya, Nonis mulai merasakan sesuatu yang aneh. Awalnya hanya mimpi. Malam pertama setelah peristiwa itu, ia bermimpi didatangi sosok ustadz yang wajahnya penuh wibawa namun kali ini tampak murka. Dalam mimpi itu, ustadz berdiri di atas makamnya sendiri, menatap tajam ke arah Nonis. "Mengapa kau berani menodai kehormatan seorang hamba Allah?" Suara itu bergema, membuat Nonis keringat dingin. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh peluh, napas terengah, dan jantung berdegup kencang. Namun, Nonis menganggap itu hanya mimpi biasa. Ia menepisnya sambil kembali menenggak minuman keras yang tersisa. Hanya ilusi, hanya mimpi, gumamnya. Tapi malam berikutnya, mimpi yang sama datang kembali. Sosok ustadz semakin jelas. Kali ini suaranya lebih tegas. "Kau telah melampaui batas. Azab Allah dekat denganmu." Nonis kembali terbangun. Kali ini tubuhnya gemetar. Ia tidak berani tidur lagi hingga fajar tiba. Bukan hanya mimpi. Siang harinya, tubuh Nonis mulai mengeluarkan bau aneh. Awalnya samar, seperti bau anyir. Lama-lama semakin kuat hingga orang-orang yang berada di dekatnya merasa mual. "Apa kau tidak mandi, Nonis?" tanya salah satu temannya. Nonis tersinggung, tapi diam-diam ia sadar bau itu muncul entah dari mana. Bahkan setelah mandi berkali-kali, aroma busuk itu tetap menempel. Belum berhenti di situ, kulit Nonis tiba-tiba gatal-gatal. Ruam merah bermunculan di leher dan tangannya. Ia menggaruk tanpa henti hingga luka. Obat apapun tidak mempan. Semakin digaruk, semakin panas, seperti terbakar dari dalam. Rasa sakit itu membuatnya murka, tapi juga takut. Beberapa warga yang melihat gejala aneh itu mulai berbisik. "Itu balasan Allah," kata seorang ibu dengan suara pelan. "Baru awalnya saja, nanti kau lihat sendiri akibatnya," sambung yang lain. Nonis mencoba mengabaikan semua itu. Ia tetap berjalan di jalan kampung dengan dada membusung, meski sebenarnya tubuhnya lemah. Ia berusaha menunjukkan bahwa dirinya baik-baik saja, padahal dalam hati ia diliputi ketakutan. Bau busuk yang menyertai tubuhnya membuat orang-orang menjauh. Bahkan teman-teman dekatnya pun mulai enggan bergaul dengannya. Malam ketiga, mimpi buruk datang lagi. Kali ini lebih menyeramkan. Ia melihat dirinya terkubur hidup-hidup, tanah menutup wajahnya, sementara suara ustadz terus bergema. "Inilah balasan bagi orang yang menghina kehormatan ulama." Ia berteriak minta tolong, tapi tidak ada seorang pun yang datang. Saat ia terbangun, tubuhnya semakin lemah, keringat bercucuran, dan ia merasa seperti tidak bisa bernapas. Pertanda demi pertanda kian jelas. Warga desa semakin yakin, azab Allah sedang turun menimpa Nonis. Mereka tidak lagi berani menegurnya dengan kata-kata kasar, karena yakin Allah sendiri yang sedang memberi pelajaran. Sementara Nonis, meski mulai dihantui rasa takut, egonya masih menahan. Ia tidak mau mengakui bahwa semua itu adalah balasan dari Allah. "Aku tidak salah apa-apa. Aku bebas melakukan apapun," katanya dengan suara lantang, meski tubuhnya bergetar. Namun jauh di lubuk hatinya, Nonis tahu, ini bukan kebetulan. Semua yang ia alami adalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Nonis. Tubuhnya semakin lemah, wajahnya pucat, dan bau busuk yang aneh kian menyengat. Setiap kali ia lewat di jalan kampung, orang-orang spontan menutup hidung. Anak-anak kecil menangis ketakutan ketika mencium aroma itu. Bahkan anjing-anjing liar yang biasanya berani mendekat pun menggonggong keras lalu menjauh. Nonis mulai merasakan sesuatu yang lebih menakutkan. Setiap kali ia duduk sendirian, tubuhnya mendadak panas, seolah terbakar dari dalam. Ia menjerit, berlari keluar rumah,
merendam tubuhnya ke sumur. Tapi panas itu tidak juga hilang. Matanya merah, keringat bercucuran. Mulutnya terus memaki tanpa kendali. Malam itu, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Dalam keadaan mabuk, Nonis jatuh tersungkur di depan rumahnya. Tubuhnya bergetar hebat, dan ia berteriak-teriak seperti orang kesurupan. "Jangan dekat-dekat! Jangan! Jangan seret aku ke kubur!" teriaknya dengan suara parau. Warga yang mendengar segera berdatangan, tapi mereka tertegun melihat wajah Nonis berubah menyeramkan. Matanya melotot, urat-urat leher menegang, dan dari mulutnya keluar suara tawa aneh yang bukan miliknya. "Ini balasanmu, anak sombong." Begitu suara asing itu terdengar, warga beristighfar keras-keras. Sebagian lari karena ketakutan. Keluarga Nonis panik. Mereka berusaha menolong, tapi setiap kali disentuh, tubuh Nonis terasa panas seperti bara api. Ia berguling di tanah, merintih kesakitan, menggaruk kulitnya sendiri hingga berdarah. Semua yang melihat hanya bisa terpaku, tak berani mendekat. Malam semakin larut. Nonis akhirnya pingsan setelah berteriak sepanjang malam. Namun azab itu belum berhenti. Besoknya, tubuhnya semakin mengerikan. Kulitnya melepuh di beberapa bagian, bau busuknya makin menusuk, dan wajahnya tampak hitam legam seperti terbakar. Orang-orang yang biasanya masih mencoba mendekat, kini benar-benar menjauh. Bahkan teman-teman mabuknya pun enggan datang lagi. Hari-hari itu, Nonis seperti hidup terasing di tengah kampung sendiri. Ia berbaring lemah di rumah, didera rasa sakit yang tak tertahankan. Setiap kali malam datang, mimpi buruk kembali menghantuinya. Ia melihat dirinya diseret ke liang kubur, ditindih tanah, lalu tubuhnya dihantam api. Jeritan-jeritan itu membuat keluarganya kalang kabut. Tapi tak seorang pun tahu bagaimana cara menolong. Kepala desa bersama tokoh agama akhirnya mendatangi rumah Nonis. Mereka menyarankan keluarga untuk bertobat, banyak beristighfar, dan mengingatkan bahwa apa yang terjadi pada Nonis adalah teguran keras dari Allah. Inilah azab bagi orang yang berani melecehkan ulama. Allah menampakkannya agar kita semua mengambil pelajaran, kata seorang kiai dengan suara tegas. Keluarga Nonis menangis. Mereka menyesal, tapi penyesalan itu tak bisa menghapus dosa yang sudah terlanjur dilakukan. Sementara Nonis sendiri, meski kesakitan, masih berusaha menyangkal. Aku tidak salah, aku bebas, ucapnya terbata-bata. Namun kata-katanya semakin lama semakin lemah, tenggelam oleh rasa sakit yang menggerogoti seluruh tubuhnya. Malam ke-6 sejak peristiwa itu, jeritan Nonis terdengar ke seluruh kampung. Suaranya melengking, penuh rasa perih, membuat bulu kuduk siapa saja yang mendengar berdiri. Orang-orang keluar rumah, menatap ke arah rumah Nonis dengan wajah ngeri. "Ya Allah, ampunilah kami, jauhkan kami dari azab MU," doa seorang ibu sambil menangis. Saat itu, semua orang sadar, azab Allah sedang turun di depan mata mereka. Dan itu baru permulaan, sebelum balasan akhir menimpa Nonis dengan cara yang lebih mengerikan. Hari-hari berikutnya menjadi semakin mencekam. Tubuh Nonis makin kurus, kulitnya penuh luka, dan bau busuk yang menyengat kini tak lagi bisa ditoleransi. Bahkan keluarganya sendiri harus menutup hidung dengan kain basah setiap kali mendekatinya. Rumah mereka seakan berubah menjadi kuburan hidup, dengan aroma kematian yang terus menyelimuti. Warga desa hanya bisa berbisik-bisik dari kejauhan. Tak ada satupun yang berani masuk, apalagi membantu. Mereka takut jika azab Allah yang menimpa Nonis juga akan menyeret mereka bila terlalu dekat. Malam demi malam, suara teriakannya masih terdengar, membuat suasana kampung tidak pernah tenang. Hingga pada suatu malam, azab itu mencapai puncaknya. Nonis berteriak lebih keras dari biasanya. Tubuhnya menggeliat di atas ranjang, matanya melotot, mulutnya berbusa. "Panas! Panas sekali! Tolong! Jangan seret aku!" teriaknya. Tangannya mencakar-cakar udara, seakan ada sesuatu yang menariknya paksa. Keluarganya panik. Mereka memanggil tetangga, mengetuk pintu rumah kiai desa, meminta doa dan pertolongan. Beberapa orang datang, namun hanya bisa berdiri di luar,
membaca istighfar dan ayat-ayat suci. Dari dalam rumah, suara Nonis makin parau. Jeritannya berubah menjadi ratapan putus asa. Tiba-tiba, suara itu terhenti. Tingi. Hanya terdengar suara angin malam yang berdesir lewat celah jendela. Semua mata terarah ke rumah Nonis, menunggu dengan rasa ngeri. Tak lama kemudian, seorang anggota keluarganya keluar dengan wajah pucat pasi. Dia sudah tidak ada, ucapnya lirih. Kabar kematian Nonis menyebar cepat. Namun bukan rasa belasungkawa yang muncul, melainkan ketakutan bercampur perasaan lega. Warga bergegas menuju rumahnya, tapi begitu mereka mendekat, tercium bau busuk yang jauh lebih parah dari sebelumnya. Bau itu begitu menyengat, menusuk hidung, hingga banyak yang menutup wajah dengan kain atau lari menjauh. Ketika jenazahnya hendak diurus, kejadian mengerikan terjadi. Tubuh Nonis membusuk dengan cepat, jauh lebih cepat dari jenazah manusia pada umumnya. Kulitnya menghitam, matanya terbelalak, mulutnya membeku dalam ekspresi ngeri, seolah masih merasakan panas yang membakar. Para lelaki yang hendak memandikan jenazah terpaksa mundur karena tidak kuat menahan bau. "Kita harus tetap memandikannya, ini kewajiban," kata seorang tokoh agama dengan suara berat. Tapi bahkan mereka yang paling kuat iman pun harus menahan muntah saat mendekat. Air yang disiramkan ke tubuh Nonis seakan tidak mampu membersihkan bau busuk itu. Akhirnya, jenazah itu dikafani secepat mungkin, dengan kain yang segera basah oleh cairan dari tubuhnya. Prosesi penguburan dilakukan tanpa banyak doa, karena warga diliputi rasa takut luar biasa. Mereka berjalan tergesa menuju pemakaman, sebagian menutup wajah, sebagian lagi beristighfar sepanjang jalan. Ketika liang lahat ditutup, tanah seperti memuntahkan kembali aroma busuk yang menusuk. Beberapa warga bahkan terpaksa mundur karena tak kuat. Semua orang hanya bisa berbisik, "Inilah balasan Allah untuk orang yang berani menghina ulama." Sejak hari itu, nama Nonis menjadi aib bagi keluarganya. Tidak ada yang berani menyebut namanya dengan lantang. Rumah tempat ia tinggal seakan dikucilkan, sementara orang tua dan saudaranya hanya bisa menunduk malu setiap kali bertemu warga. Azab yang menimpa Nonis menjadi bukti nyata bahwa manusia tidak bisa seenaknya melecehkan orang saleh, apalagi ulama yang dihormati masyarakat. Balasan Allah datang dengan cara yang pedih, di dunia maupun akhirat. Kematian Nonis meninggalkan bekas mendalam bagi seluruh warga kampung. Sejak hari pemakamannya, suasana desa berubah muram. Orang-orang masih membicarakan kejadian itu dengan nada pelan, seolah takut menyebutnya terlalu keras. Bukan lagi rasa marah yang tersisa, melainkan rasa takut dan penuh renungan. Makam almarhum Ustadz yang pernah dinodai kini semakin sering diziarahi warga. Setiap malam Jumat, surau penuh sesak dengan jamaah yang membaca doa, memperbanyak istighfar, dan memohon ampunan kepada Allah. Semua warga seakan sadar, perbuatan Nonis bukan hanya pelecehan terhadap sosok Ustadz, tapi juga sebuah peringatan keras dari Allah. Anak-anak muda yang dulu sering nongkrong dan bercanda tanpa arah, kini lebih rajin datang ke surau. Mereka teringat bagaimana Nonis, yang sombong dan arogan, harus menanggung balasan yang mengerikan. "Aku tidak mau seperti itu," kata seorang remaja kepada temannya. Mereka belajar bahwa masa muda bukan untuk dihabiskan dalam kesia-siaan, tetapi untuk memperbanyak amal dan menuntut ilmu agama. Para orang tua pun menjadikan peristiwa itu sebagai pengingat untuk anak-anak mereka. "Jangan pernah menghina ulama, Nak. Jangan pernah meremehkan orang yang berilmu. Allah akan murka." Begitu nasihat yang sering terdengar di rumah-rumah. Generasi muda tumbuh dengan rasa hormat yang lebih besar terhadap ustadz dan guru agama. Bagi keluarga Nonis sendiri, rasa malu bercampur penyesalan menghantui setiap hari. Mereka sulit bergaul seperti dulu, karena setiap kali melangkah keluar rumah, tatapan warga mengingatkan mereka pada perbuatan Nonis. Meski begitu, warga desa tidak menghukum mereka, karena semua tahu azab itu adalah urusan Nonis sendiri dengan Allah. Justru banyak warga yang mendoakan agar keluarga itu diberi ketabahan dan jalan untuk memperbaiki diri. Kepala desa bersama para tokoh agama kemudian mengumpulkan seluruh warga di balai desa. Dalam pertemuan itu, seorang kiai memberikan nasihat dengan suara bergetar.
Saudara-saudara, apa yang kita lihat adalah bukti nyata. Allah masih sayang pada kita. Dia menunjukkan kuasa-Nya agar kita tidak lengah. Jangan sampai kita menganggap remeh dosa, apalagi dosa menghina orang alim. Azab yang menimpa Nonis adalah peringatan, bukan hanya untuk dia, tapi juga untuk kita semua. Warga yang hadir menunduk, sebagian menangis, sebagian lagi mengucap istighfar. Malam itu, kampung yang dulu gaduh kini dipenuhi doa dan tangisan penyesalan. Semua orang berjanji untuk lebih menjaga lidah, lebih menghormati orang alim, dan lebih dekat kepada Allah. Hari-hari berikutnya, surau desa semakin ramai. Tidak ada lagi ejekan bagi mereka yang rajin mengaji. Justru anak-anak bersemangat mempelajari huruf demi huruf Al-Quran, karena mereka tahu betapa mulianya orang yang mengajarkannya. Sosok ustadz yang sudah wafat seakan hidup kembali lewat semangat para muridnya yang terus meneruskan amal kebaikan. Makam Nonis, sebaliknya, menjadi sepi. Tidak ada yang berani mendekat. Bahkan keluarganya pun jarang menziarahi. Bau busuk yang dulu muncul saat penguburan masih seakan membekas di ingatan warga. Itu menjadi tanda bahwa siapapun yang menentang Allah dan menghina orang saleh, hidupnya tidak akan tenang, bahkan setelah mati. Kisah ini akhirnya menjadi pelajaran turun-temurun. Orang tua menceritakannya pada anak-anak mereka. Para guru mengingatkannya di kelas. Bahkan ustadz-ustadz muda menjadikannya contoh dalam ceramah mereka. Ingatlah, jangan pernah menghina ulama. Mereka adalah pewaris para nabi. Jika kita tidak bisa mengikuti ilmunya, setidaknya hormatilah mereka. Sebab siapa yang berani melecehkan, azab Allah akan datang dengan cara yang tak pernah diduga. Maka sejak saat itu, kampung itu dikenal bukan hanya karena sawahnya yang subur atau kehidupan warganya yang rukun, tetapi juga karena kisah azab pedih yang menimpa seorang pemuda bernama Nonis. Sebuah kisah yang mengajarkan bahwa kehormatan ulama bukanlah sesuatu yang bisa dilecehkan, dan bahwa Allah Maha Adil dalam memberi balasan.